Nastar cantik selain rasanya enak, tampilannya cantik ya. Ini juga ngeprul banget ya, garing meskipun ini tanpa disangrai tepungnya ya, dan juga menggunakan tepung biasa saja yaitu tepung serbaguna. Dan mau tahu resep dan cara bikinnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Oke, jadi hari ini kita mau berbagi resep cara membuat nastar cantik glowing seperti ini ya. Selain warna dan tampilannya cantik, ini cara bikinnya juga nggak ribet ya. Dan kita hanya menggunakan tepung serbaguna ya, dan tanpa disangrai. Tapi hasilnya bisa cantik dan awet ya. Jadi jangan khawatir kalau untuk stok lama ya. Oke, langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama, di sini aku gunain gula pasir ya sebanyak 75 gram, dan ini gula pasirnya aku blender dulu. Kalau mau pakai gula halus langsung juga boleh ya, itu lebih bagus. Nah, untuk margarinnya di sini aku gunain dua macam ya, dan ini ada margarin biasa ya yang warnanya lebih terang, ini margarin biasa, dan yang warnanya lebih pucat ini sudah tercampur dengan butter ya. Jadi yang sudah mix butter ini sebanyak 200 gram masing-masing 100 gram. Lalu kita tambahkan butter sebanyak 50 gram. Lalu tambahkan setutup botol vanila cair ya. Di sini aku pakai merek Red Bell ya. Kalau kalian mau pakai vanila bubuk juga boleh ya. Dan bahan ini kita mixer dulu ya. Ini di mixer sampai gulanya tercampur rata dan menjadi agak pucat. Nah, cukup sampai seperti ini. Lalu kita tambahkan kuning telur ya. Ini kita tambahkan kuning telur 1 butir. Lanjut mixer kembali sampai agak pucat ya. Nah, cukup sampai seperti ini aja ya. Jangan terlalu lama di mixer, nanti nastarnya bisa bleber. Lanjut kita tambahkan 1 bungkus susu bubuk ya, kemasan seperti ini atau setara dengan 27 gram. Dan kita tambahkan juga 50 gram tepung maizena. Kemudian susu dan maizena ini kita aduk terlebih dahulu ya, sebelum kita memasukkan tepung terigunya. Nah, setelah tercampur seperti ini, kita masukkan juga tepung terigu sebanyak 350 gram. Dan untuk resep lengkapnya silahkan kalian cek di kolom deskripsi ya. Nah, jika sudah masuk terigunya, ini kita aduk ya, dan jangan lupa untuk cara mengaduknya. Kalau bikin kue kering jangan ditekan-tekan ya, cukup diputar-putar seperti ini saja. Jika tepungnya sudah masuk semua, kita lanjut mengaduk menggunakan tangan ya, dan dipastikan tangannya sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Nah, jadi sampai adonannya menggumpal seperti ini ya, dan tidak ada lagi yang nempel di bagian pinggir baskom. Nah, lalu kita coba ya, kita lihat, lalu kita coba pulung seperti ini. Kalau sudah bisa dipulung dan rapi seperti ini, sudah licin, ini tandanya sudah bagus. Oke, ini kita tutup dulu ya, kita simpan dulu di dalam freezer atau di dalam kulkas. Kenapa ditaruh dulu di dalam kulkas ya, supaya nanti adonannya lebih bagus lagi dan lebih gampang lagi untuk dibentuknya. Oke, ini kita simpan dulu di dalam kulkas ya beberapa jam.
Dan sementara itu kita siapkan dulu selai nanasnya ya. Ini selai nanas yang sudah saya bikin kemarin ya. Untuk videonya silahkan teman-teman cek di beranda ya, atau bisa kalian cek juga di kolom deskripsi untuk linknya ya. Lalu ini nanasnya kita bulat-bulatkan dulu seperti ini ya. Ini seberat 2 gram ya. Lanjut kita ke adonan nastar yang sudah diistirahatkan di dalam kulkas tadi. Dan ini langsung saja kita cetak ya, atau kita bulatkan dengan diisi selai nanas. Gunakan sendok takar seperti ini, atau kalian bisa menimbangnya disesuaikan dengan berat yang diinginkan. Jadi seperti ini cara aku membulatkan kue nastar. Nah seperti ini. Setelah itu disusun di loyang. Oke, lanjutkan membulatkan sampai adonannya habis. Nah setelah selesai dibulatkan, ini langsung kita panggang. Panggang menggunakan oven yang sudah dipanaskan sebelumnya di suhu 160 derajat Celcius selama 20 menit, api atas bawah. Kita taruh nastarnya di rak bawah saja ya. Atau kalian bisa sesuaikan dengan ovennya masing-masing ya, karena setiap oven itu berbeda-beda cara kerjanya. Dan ini setelah 20 menit dipanggang. Nastarnya ini diangkat dulu lalu didinginkan dan lanjut memanggang bagian yang lain. Nah ini nastarnya kita dinginkan dulu, lalu sementara mendinginkan kita bikin untuk polesannya atau olesan ya. Ini aku udah siapin 2 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak sayur seperti ini ya, setengah sendok teh vanila cair ya, lalu beberapa tetes pewarna kuning telur. Kemudian 3 bahan ini kita aduk ya, atau kita kocok. Nah seperti ini. Lanjut kita kembali ke nastar yang sudah dipanggang ya, dan ini dipastikan sudah dingin ya. Dan kita lanjut memulai untuk memoles satu persatu. Ini untuk olesan pertama ya. Jadi di sini aku pakai cara dengan 2 kali poles ya, supaya nanti hasil nastarnya lebih bagus dan lebih menarik ya. Oke, lanjutkan memoles nastarnya sampai selesai ya. Dan ini sudah olesan pertama, lanjut kita ke olesan kedua. Sebenarnya di olesan pertama saja sudah terlihat bagus ya, dan cukup bagus. Karena ingin hasilnya lebih bagus lagi ya, warnanya lebih cantik, jadi aku poles 2 kali. Setelah dipoles untuk kedua kalinya, ini lanjut dipanggang kembali ya. Panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas saja ya, selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita angkat nastarnya. Untuk hasil lebih kinclong atau lebih glowing, di sini selagi masih panas, aku lap bagian atasnya seperti ini menggunakan tisu. Jadi cara seperti ini bisa membuat nastarnya lebih kinclong lagi ya, lebih glowing. Setelah nastarnya selesai dipanggang, ini kita tempatkan di case seperti ini ya, satu persatu supaya lebih menarik lagi tampilannya ya.
Nah, ini nastarnya sudah selesai ya, kita kemas di case satu persatu seperti ini, dan untuk hasilnya lebih cantik dan lebih menarik lagi. Dan selain itu rasanya juga jangan diragukan lagi ya, ini ngeprol dan lumer saat dimakan dan berasa banget dari selai nanasnya. Dan ini cocok banget untuk kalian yang mau buka usaha, buka PO kue kering di bulan puasa ini untuk lebaran nanti ya. Oke, itu dia ya teman-teman, resep dan cara membuat nastar yang gampang banget, simple ya, tanpa disangrai, dengan tepung serbaguna, dengan hasil yang sempurna seperti ini. Semoga video dan resepnya bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat boleh ya untuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Untuk yang sudah menonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya.